Baik, kita angkat satu pujian. Semua baik tahu ya, refnya saja. Baru kita bersama satu dalam dua. Kalau saya udah bilang kita nyanyi, tolong keluar dong gamenya, yang lain-lainnya. Tolong nanti saya suruh buka baca kitab ya. Oke, sama-sama satu dan tiga. Semua baik, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Pagi ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur berterima kasih kepada Engkau, sebab sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menciptakan dan merancang kehidupan kami, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami pada hari ini, di mana kami melakukan ibadah yang terakhir atau ibadah rohis di tahun ajaran ini Tuhan. Dan sebelum anak kami menghadapi ujian pada hari Selasa, kami mohon biarlah Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membuka kitab kita dalam Yeremia 29. Yang kita nyanyikan tadi itu ada dari Alkitab ini diambil. Dari ayat ini diangkat ayat itu. Yeremia 29 ayat 11, 12, 13. Ya, baca. Yang mau masa depannya diberkati Tuhan, yang mau masa depannya sukses, baca biar kau diberkati Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, 12, 13. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 11 akan terjadi dalam hidup kalian, yaitu masa depan yang penuh harapan. Yaitu kalau ayat 12-13 dilakukan. Ini kan dijelasin kan sama mentor kalian, pendeta kalian, nggak tahu jelasan. Kunci ayat 11 itu sebab ini ayat 12-13. Kalau kamu sungguh-sungguh apa? Berdoa, sungguh-sungguh menanyakan kepadaku, sungguh-sungguh mencari aku dengan segenap hati, sungguh-sungguh ikut doa dengan segenap hati, bukan terpaksa. Jadi percuma aja kamu dengar firman tapi nggak segenap hati kamu cari Tuhan. Ya, jadi juga akan terjadi rancangan masa depan penuh harapan dalam hidupmu. Kalau kau nggak sungguh-sungguh berdoa, kalau kau setengah hati, ya, mau nggak kamu dikasihin seseorang setengah hati? Kan nggak enak kan, sakit kan, apalagi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan dengan setengah hati, nggak artinya sakiti Tuhan. Ya, pastor, gue terfokus, tapi pikirannya, matanya beda, bukan ke firman, telinganya bukan kepada firman, kepada yang lain. Itu sama aja kamu nggak segenap hati. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati itu tahu diri, dia sungguh-sungguh nggak mau terlambat, dia mau andalkan Tuhan, dia mau berdoa, dia mau baca kitab. Itu orang yang senantiasa dikatakan mau mencari Tuhan. Ya, makanya saya mau bilang sama kalian, banyak anak-anak remaja sekarang ini hancur berantakan. Kenapa? Cari Tuhannya setengah hati. Ya, makanya saya kunci ini kenapa? Saya nggak mau direkam masih bolak-balik. Ya, nggak dapat berkat. Jadi saya mau bilang sama kalian, ayo kita komitmen. Kalau memang pagi kita datang pagi, ya nggak usah irokan, dengar saja firman Tuhan.
Ya, apabila kamu gitu loh, berdoa sungguh-sungguh berseru dan datang berdoa kepadaku, maka masa depan yang penuh harapan itu terjadi dalam hidupmu. Ya, percaya kan? Kalau kau sungguh-sungguh, ya, kau tidak akan kekurangan. Ya, oh ya ada dua panggilan. Jangan terlambat. Ini harus dibilangin dulu, diingetin lagi. Ya ampun, kapan sadarnya sih kalian itu? Ya, oleh karena itu saya mau bilang sama kalian, kalian nanti yang mau PKL bulan Juli ya, ayo andalkan Tuhan supaya PKLmu sukses. Di mana kamu ber-PKL, orang PKL senang, pimpinan PKL senang, bangga. Oh anak cucu ini luar biasa. Orang Kristen lagi yang gak terlambat, rapi, kerjanya bersih. Nah, kamu bagus itu. Jadi usahakan supaya kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan aku Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, udah waktunya nih, jangan main-main lagi. Serius anak-anakku. Kalau kamu serius sama Tuhan, Tuhan serius sama kamu. Tapi kalau kau main-main sama Tuhan, Tuhan juga main-main sama kamu. Emang kamu doang yang serius? Masih banyak anak-anak remaja Kristen lain yang sungguh-sungguh yang serius. Tuhan menunjukkan matanya, telinganya, tangannya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, Tuhan nggak mendengarkan orang-orang yang main-main, tidak. Ya, Tuhan memperhatikan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi kalau kau pagi, doa pribadi ke gereja, kalau sewa atau apapun, kau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Karena kamu kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk Bapak, bukan untuk pendetamu. Ya, Kolose 3:17 apa? Apa saja yang kamu kerjakan, kamu kerjakan dengan segenap hatimu, karena bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ya, maka anak-anakku sekalian, oleh karena itu, jadi karena itu saya mau kasih tahu sama kalian, kalau kalian sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya oleh karena itu saya mau bilang jangan main-main lagi. Ini alumni sama, jadi udah saya bilang stop, jangan ganggu. Ya, oke. Jadi saya ingatkan, kita akan berdoa bersama-sama untuk hari Selasa Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk firman Allah yang sudah kami dengar pagi ini. Kami ingin Tuhan supaya kami mencari Tuhan tidak main-main. Kami berdoa, kami dengar firman tidak main-main, tapi kami mencari Tuhan dengan segenap hati kami, supaya hidup kami dalam rancangan Tuhan bukan kecelakaan, bukan kegagalan, tetapi rancangan Tuhan dari semula adalah masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu berkati anak-anakku kelas 11 yang akan menghadapi ujian pada hari Selasa kenaikan kelas. Tuhan berikan mereka kemampuan, akal budi, kepandaian untuk mereka mengerjakan soal dengan baik. Semua mata pelajaran diselesaikan dengan baik, kejujuran dan percaya diri ya Tuhan. Tolonglah biarlah mereka diberikan kepandaian. Jadikan mereka anak-anak yang baik, dan biarlah kelas 11 akan mau PKL, warga yang memimpin menuntun mereka tempat PKL di mana mereka ditempatkan. Mereka sungguh-sungguh juga ber-PKL dengan baik, membawa nama sekolah dengan baik, terlebih membawa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan kesempatan kami dan nama Yesus yang berdoa. Amin.